Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena beliaulah kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini dengan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kiai Haji Mahmud Effendi, Kiai Haji Zainul Mutakin, dan Kiai Haji yang lain. Mungkin saya tidak terlalu bisa untuk ngobrol istilah-istilah pesantren karena saya cenderung seorang pedagang. Di sini saya diberikan tugas sama Ustadz Yainul untuk membuat outlook 2025 UMKM pesantren seperti apa dan harusnya bagaimana. Nah, kalau secara teknis rada ilmiah, tapi itu nanti mendingan kita kita diskusikan khusus lah sama teman-teman anggota pengurus Happy Trend di Jakarta Timur. Nanti saya undang ke rumah saya aja, kita biar ngobrol bareng-bareng mengenai detail teknis dan seterusnya supaya jauh lebih bisa diskusi. Kalau ini kan sifatnya lebih umum. Kalau kita ngomong outlook 2025 itu artinya kan kita harus perhitungkan makro secara pandangan secara makro ataupun pandangan secara mikro. Kenapa saya harus cerita begini? Kita harus memposisikan semua manusia di mata Allah itu yang membedakan hanya ketakwaannya aja. Jadi kita pun juga harus bisa menjadi manusia internasional juga. Rezeki mereka sama rezeki kita, bagaimana kita juga bisa sama. Jangan mereka-mereka yang tidak beragama tetapi jauh lebih kaya daripada kita. Kalau saya dulu cerita sama orang-orang di kampung saya kepengen itu mudanya bisa rada foya-foya, tuanya itu kaya raya, matinya bisa masuk surga. Tapi itu sesuatu yang tidak gampang, dan itu ternyata gampang. Kalau saya pergi di beberapa negara, kita ketemu sama pengusaha-pengusaha di luar sana. Mereka kalau cerita Mas Hasan, kamu enak ya hidup di Indonesia. Hidup di Indonesia itu seperti hidup di surga. Semuanya ada. Semuanya enak. Orang yang penting tidak keset, tidak males, pasti kaya raya. Maksudnya? Sebegitukah? Iya, betul. Saya nanya lebih dalam, kenapa Anda mengatakan seperti itu? Kata beliau, di Indonesia orang lebih banyak yang malas daripada yang pekerja keras. Effortnya beda sama. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hilangkan. Di Indonesia lebih banyak orang bodoh daripada orang pintar. Tapi kalau kita lihat dari detail itunya, ya memang itu adanya. Mari kita coba belajar. Belajar tidak harus di formal, informal seperti sekarang ini, dan kita formalkan itu jauh lebih tepat karena langsung menyentuh. Jadi kalau hidup di Indonesia itu yang penting kita nggak males, yang penting kita kerja keras dan kita mau cerdas, mau belajar seperti ini, dijamin kaya raya. Kalau kalian lihat di negara-negara luar sana,
kehidupan atau tidak didukung oleh sumber daya alam. Kita sumber daya alamnya melimpah. Di luar sana adanya adalah sumber daya manusianya. Kalau kita tingkatkan sumber daya manusianya dan sumber alamnya terpenuhi, Allahu Akbar. Aduh, mungkin mau tidur pun nggak sempat. Karena ya Allah, ini surga beneran, cari duit. Surga itu kayak apa di Indonesia itu ada semua. Makanya kita ciptakan surga dunia dan surga di akhirat nanti. Yang penting tadi, jangan malas. Dan mau belajar. Kita cerdas sedikit, pasti jadi orang kaya di Indonesia. Kenapa? Saingan kalian sedikit. Kenapa? Saingan kalian orangnya bodoh-bodoh. Saingan kalian itu orangnya malas-malas. Kalau kalian mau kerja keras dan mau belajar sehingga kita cerdas, pasti kaya raya. Kita akan jauh lebih bijaksana kalau kita kaya. Apapun alasannya, dimanapun posisinya. Dan itu gampang untuk di Indonesia, untuk hidup di Indonesia ini. Kalau kita melihat 2025 ini secara makro, memang semuanya agak cenderung bagi hasil. Kemudian inflasi akan cenderung, bahkan deflasi kemungkinan juga, insentif Amerika dan Cina membuat modal akan kesedot ke sana. Nah, kreativitas kita yang harus kita kembangkan. Karena mereka sudah sibuk dengan ekonominya masing-masing. Nah, pemerintah sekarang ini kan lebih banyak hilirisasi. Hilirisasi itu UMKM nanti cenderung akan mau nggak mau terlibat. Kemudian makan sehat. Kemudian penghapusan hutang untuk UMKM. Dan banyak program yang mengarah ke menengah bawah. Jadi apapun keadaannya secara makro, sebenarnya kita melihat dari sekitar kita aja, itu sudah lebih dari cukup. Itu sebenarnya gambaran-gambaran yang bisa kita ceritakan. Kalau secara mikronya, mana slide gue nggak ditongol-tongolin, nggak sepintas biar ini aja. Karena insentif-insentif yang diberikan oleh Cina sama Amerika nanti pasti akan menarik dana ke sana. Nggak mungkin dia investasi, dan hukum di Indonesia masih terlalu berpihak kepada penguasa dan orang kaya. Kalau kita lihat sekarang ini yang sudah dapat izin, dapat apa-apa, itu juga bisa dicabut karena kekuasaan. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat investor agak mikir. Nah, kita harus punya keyakinan bahwa kita mampu juga, atau membuat iklim bahwa hukum itu berjalan yang seharusnya, sehingga investor bisa masuk ke kita. Kalau kita kasih contoh untuk pesantren-pesantren, saya lihat di di Asy-Syafi'iyah misalnya. Kemarin saya hadir, dia membuat halal center. Mungkin teman-teman bisa ikutin dengan, kan kebetulan Pak Menterinya juga orang sekitar sini juga kan, si Habib Haikal Hasan juga. Nah, itu kan bisa menghasilkan juga. Itu hal-hal yang sederhana tapi kan bisa. Atau kalau kita lihat model ini AAI IBS, Al-Azhar International Islamic Boarding School yang ada di Karanganyar di Solo sana, konsep dia hanya menyediakan lahan. Ini ngomong secara gimana investor datang. Kemudian investor itu membuat, kalau kalau teman-teman lihat pondok pesantrennya fantastik bagus.
dan harga untuk masuknya itu 150 juta, dan itu pun antri, tidak semua bisa masuk. Apakah benar seperti itu? Itu sebenarnya juga hanya strateginya karena dia melibatkan ahli. Nah, harapan kita teman-teman pengurus Happy Trend ini juga melibatkan ahli-ahli pemasaran supaya untuk membesarkan pesantren tidak semata-mata mengandalkan uang dari santri, tapi benar-benar karena dari pengurusnya, kitanya itu juga punya hasil dari semua itu. Dia bangun hotel di depan pesantren yang 4 bulan selesai. Fantastis. Sudah kayak istilah kalau zaman dulu bim salah bim jadi, dan itu bisa terjadi teman-teman. Dan itu sangat mungkin. Bagaimana pendekatan profesional itu dilakukan. Kemudian hal-hal lain yang utama itu sebenarnya kalau yang bersinggungan dengan UMKM, kolaborasi dengan sesama UMKM atau bekerja sama dengan pemerintah atau BUMN, dan sekarang ini program sedang mengarah ke sana. Mau nggak mau pemerintah harus berpihak ke UMKM karena yang menghidupkan nyata itu adalah UMKM. Regulasi dari ketenaga kerjaan sekarang ini kan sedang kurang berpihak terhadap pengusaha-pengusaha karena UMR dinaikkan bukan berdasarkan kapasitas pekerjaannya. Ukuran-ukuran yang kurang transparan, bukan ukuran-ukuran productivity. Nah, hal seperti ini juga momentum dari UMKM untuk tumbuh. Jadi sederhananya itu kita tidak harus jadi seorang karyawan yang selalu diukur oleh regulator dan pengusaha, tetapi kita juga berusaha untuk bisa membuat orang bisa kerja di tempat kita, atau kita bisa menghimpun karyawan kerja untuk kita. Kalau program yang untuk ini sebenarnya strategi pengembangan, contoh-contoh semuanya, konsep dasar, analisa pasar, dan seterusnya, terus. Nah, mungkin turun lagi. Agak itu ya, apa bacanya ini ya. Saya baca di handphone saya aja lah. Secara prinsip, kalau kita ngomong outlook atau ngomong persiapan untuk bikin forecast di tahun berikutnya, dasar yang kita pahami adalah pertama makroekonomi, kemudian kita ngerti mikroekonomi, sehingga konsep apa yang akan kita ambil, yang akan kita jalankan untuk melangkah. Nah, hal-hal itu supaya kita bisa meningkatkan kesejahteraan, terutama kesejahteraan pesantren dan masyarakat sekitar, setidaknya bisa meningkatkan efisiensi kita, keuntungan dan kesejahteraan di pesantren dan masyarakat. Dengan memperdayakan UMKM diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar, melibatkan orang tua wali dan segala yang bersinggungan dengan pesantren. Dan yang lebih penting adalah
santri dan santriwati itu nantinya bisa jadi wirausaha yang dia mengerti akan gimana cara supaya bisa menghasilkan uang, tidak harus semata-mata untuk menjadi karyawan atau karyawati. Sama-sama sukses itu enakan jadi pedagang atau pengusaha, sama-sama sukses karena waktu semuanya bisa kita yang mengendalikan. Kalau sebagai eksekutif atau yudikatif atau legislatif, ya dia terukur dengan aturan-aturan. Tetapi kalau menjadi UMKM, menjadi bisnismen, itu waktu boleh dibilang yang akan mengendalikan adalah kita. Itu lebihnya. Saya kira itu. Yang penting dasar utamanya adalah tadi, kalau saya sering, yang utama adalah kita harus selalu kerja keras. Kalau kita kembali ke masing-masing ya, dari teori-teori yang ada yang di itu, kemudian kita harus kerja cerdas. Dan dalam melakukan pekerjaan itu kita harus ikhlas. Itu hal-hal standar sebenarnya. Kalau kita ikhlas jalani pekerjaan, nggak capek. Karena ikhlasan itu penting dan tuntas mengerjakan. Pasti kita tuanya nanti akan kaya raya dan matinya pasti masuk surga. Karena ke surga kata Ustadz itu perlu kaya. Karena mati itu harus banyak bawa harta. Untuk apa? Untuk bisa kita beramal kan. Betul tadi. Yang nggak terputus-putus itu kan salah satunya kan kita amal jariah. Karena amal jariah itu kan harus kaya juga. Selain ilmu yang bermanfaat tadi, salah satunya juga kalau kita punya ilmu dan kita juga kaya, insya Allah kita dapat surga dunia dan dapat surga akhirat. Kita mau kemana bisa, mau kemana-mana apa yang kita inginkan kita mampu. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, saya mempersilahkan. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu apapun, kalau memang enggak, mohon maaf sebelumnya atas penyampaian saya yang mungkin agak tidak terbiasa menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.